Jadi perekonomian era reformasi ini membuat jumlah dan tingkat persentase pengangguran terbuka itu lebih buruk daripada era Soeharto. Yang paling banyak pekerja kita itu mungkin di luar dugaan banyak orang yang pertanian, ke sawah, laut, ya nelayan, ke peternakan, ke perkebunan. Yang paling berat dari kelompok non-formal ini adalah yang disebut pekerja keluarga tak dibayar. Jumlahnya 20 juta. Perasaan kita kemana-mana ketemu saudara kenalan yang nganggur. Nggak mungkin lah cuma 7,5 juta. Jawabannya antara lain ini, tambah 20 juta. Sebenarnya yang nggak kerja itu 37,5 juta. Ini belum termasuk yang kerjanya serabutan tadi ya. Selain itu ada indikasi kebanyakan pekerja informal itu di usia muda. Nah ini yang paling berbahaya ya. Harapannya itu kalau sakit itu diakui dulu dong sakit. Maka dicari solusi. Kalau sakit nggak ngaku sakit, wah itu kondisinya akan menjadi lebih buruk di masa mendatang. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya kali ini mengangkat topik pekerja informal ya di Indonesia. Kondisi terkininya bagaimana? Data ketenaga kerjaan itu dirilis oleh Badan Pusat Statistik BPS 6 bulan sekali untuk kondisi bulan Februari dan bulan Agustus ya. Biasanya rilis Februarinya itu di kondisi Februari itu disampaikan di bulan Mei, sedangkan kondisi Agustus itu biasanya disampaikan bulan November. Jadi pada saat saya bicara ini belum ada kondisi Agustus 2025, yang ada baru kondisi Februari 2025 yang dirilis Mei lalu. Pertama kita pahami dulu bahwa apa yang disebut dengan pekerja maupun pengangguran. Nah, jadi pekerja ada salah satu jenis pekerja namanya pekerja informal. Itu dimulai dulu analisisnya dari jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk itu lalu ada yang disebut sebagai penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja itu prinsipnya berusia 15 tahun ke atas. Nah, kemudian di antara penduduk usia kerja tersebut ada yang angkatan kerja dan ada yang bukan angkatan kerja, dua kelompok ya. Nah, angkatan kerja adalah mereka yang berusia kerja, termasuk penduduk usia kerja, masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Nah, masuk ke pasar tenaga kerja itu apa maksudnya? Ya mencari pekerjaan. Kalau dapat dia disebut bekerja, kalau tidak dapat dia disebut pengangguran. Kalau bukan angkatan kerja, dia penduduk usia kerja, tapi nggak masuk ke pasar tenaga kerja. Antara lain misalnya karena dia sekolah dan kuliah, dia tidak cari kerja kan. Kemudian juga ibu rumah tangga yang tidak melakukan usaha selain sebagai ibu rumah tangga. Ya dia tidak termasuk angkatan kerja. Nah maka sederhananya angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja. Bisa kita buat presentasinya kan, jadi tadi kondisi Februari ataupun kondisi Agustus, kita bisa melihat berapa penduduk usia kerjanya, berapa angkatan kerjanya. Persentase angkatan kerja atas penduduk usia kerja disebut tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah secara sederhana kan makin banyak orang bekerja itu, maka produksi barang dan jasa berpotensi lebih besar. Karena faktor produksi itu terutama dua kan secara pengelompokan, yang satu adalah tenaga kerja, yang satu adalah modal. Jadi kalau ditambahi tenaga kerjanya, artinya mereka yang masuk ke pasar tenaga kerja bertambah itu, maka potensinya untuk pertumbuhan ekonomi sebenarnya secara teoritis lebih besar. Slide saya ini menunjukkan dari tahun 2010 sampai dengan 2025 kondisi bulan Februari dan Agustus masing-masing. Dibandingkan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Nah, garis hitam itulah persentasinya. Februari 2024, kemudian Agustus 2024, lalu Februari 2025, ini menarik ya. TPAK-nya sangat tinggi, tertinggi dibandingkan belasan tahun sebelumnya itu. Nah, artinya banyak orang masuk ke pasar tenaga kerja, banyak penduduk usia kerja yang masuk. Apakah itu baik? Ya, pada umumnya kalau tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi itu sebenarnya baik, artinya banyak orang yang kemungkinan besar bisa bekerja. Tetapi untuk kondisi tertentu, dan itu yang terjadi dalam beberapa tahun ini atas peningkatan gambar hitam itu, yaitu orang terpaksa cari kerja, dapat ataupun tidak. Jadi kondisinya digambarkan oleh ini kurang baik. Salah satu buktinya adalah biasanya ada fluktuasi ya Februari dengan Agustus di tahun yang bersangkutan.
Jadi selama tahun bersangkutan, umumnya Agustus itu TPAK-nya lebih rendah daripada bulan Februari. Nah, mengapa begitu? Antara lain karena Februari itu di banyak tahun-tahun yang lampau adalah musim jelang panen dan panen. Itu panen raya maksudnya ya. Itu membuat penciptaan lapangan kerja atau orang yang masuk ke lapangan kerja di desa itu bertambah. Nanti urutannya juga karena perdagangan dan sebagainya sampai ke kota atas hasil itu juga bisa sampai kota. Tetapi dari gambar ini kan tidak terjadi fluktuasi nih, naik terus Februari atau Agustus. Artinya ini kondisinya tidak begitu normal. Penilaian saya atas TPAK dalam 2-3 tahun terakhir menunjukkan orang banyak masuk mencari kerja, dapat ataupun tidak. Nah lalu jika mereka memperoleh pekerjaan disebut bekerja, jika mereka tidak memperoleh pekerjaan disebut pengangguran ya. Nah, maka dapatlah jumlah penganggur, dan jumlah penganggur dibandingkan dengan angkatan kerja, bukan usia kerja ya, disebut tingkat pengangguran. Tentu nanti kita harus paham ya, definisi bekerja di BPS itu cukup longgar. Jadi kalau di survei BPS itu asal orang itu bekerja 1 jam dalam seminggu, minggu lalu, nah itu termasuk bekerja. Jadi kalau seminggu itu dia bekerjanya hari Sabtu saja selama 4 jam ya kerja, selama 6 jam kerja. Nah, di banyak negara yang lebih maju, standarnya ada yang 35, ada yang 42 ya kalau negara maju. Tapi 1 jam itu memang juga ada yang pakai selain kita beberapa negara berkembang. Nah, kita tidak bahas itu, kita bahasnya dengan definisi seperti itu pun, dengan definisi 1 jam dalam seminggu, berapa orang yang tidak bekerja gitu. Tidak berarti kalau penganggur tuh tidak kerja sama sekali. Namanya pengangguran terbuka. Tingkatnya, presentasinya tingkat pengangguran terbuka TPT ya. Nah ini saya gambarkan, yang biru menunjukkan jumlah penganggurnya, yang orange tingkat pengangguran terbukanya. Apa yang tampak dari ini? Sebetulnya terjadi peningkatan ketika pandemi, wajar ya, Agustus 2020 hanya turun sedikit 2021 akibat pandemi kan banyak orang yang nganggur tuh. Nganggur total ya. Tetapi setelah berlalunya COVID pun pemulihannya belum sampai di Februari 2025 lalu, yang nganggur masih 7,28 juta orang. Nah, padahal di 2014 misalnya ya 7,25 kan itu. 725 berarti malah bertambah. Jadi kalau di situ dipakai Februari, di sini pakai Februari berarti bertambah 300.000 orang penganggur. Secara persentase turun. Mengapa? Karena jumlah angkatan kerjanya naik. Nah, sehingga biasanya pemerintah itu yang dikemukakan adalah penurunan tingkat pengangguran. Meskipun terjadi penurunan yang relatif perlahan, sebenarnya jumlah penganggurnya itu sedikit bertambah, atau kalau mau kita lebih lunak ya dilihat gambar birunya ya relatif tidak membaik. Tetap aja pengangguran segitu jumlah penganggurnya. Dengan definisi 1 jam loh dalam seminggu. Nah kalau misalnya saya pakai data yang lebih lama tapi kondisinya Agustus, tadi kan Februari Agustus, supaya gampang dibandingkan, itu dari tahun 86 sampai sekarang 2024 terlihat tuh, yang biru presentasi, yang orange jumlah penganggur. Ya sebenarnya tingkat pengangguran sekarang ini masih lebih tinggi dibandingkan era Soeharto ya. Nah, jumlahnya juga lebih banyak, tingkat penganggurannya juga lebih banyak. Nah bahkan kalau dilihat gambar ini sebenarnya selama tadi kan seperti dikatakan di depan tadi, 10 tahun era Jokowi ini tidak ada perbaikan yang berarti dalam hal pengangguran. Nah pada saat pandemi malah melompat, kemudian berlahan-lahan lagi turun lagi, tapi masih pada level yang tidak jauh dari sebelum pandemi secara jumlah. Secara presentasi ya memang membaik, karena jumlah angkatan kerjanya bertambah. Ini dulu yang kita tangkap ya. Jadi perekonomian era reformasi ini membuat jumlah dan tingkat presentasi pengangguran terbuka itu lebih buruk daripada era Soeharto. Nah, asesmen lain nanti saya akan melihatnya dari sisi lapangan usaha dan status pekerjaan. Jadi setiap orang itu kalau di dalam survei BPS namanya Sakernas ya, Survei Tenaga Kerja Nasional bulan Februari dan bulan Agustus, itu orang itu harus dipastikan dia bekerjanya di sektor apa. Dia bisa pedagang, bisa pegawai, bisa buruh, bisa apapun, tapi sektornya apa gitu. Industri kah, pertanian kah, pertambangan kah? Bisa saja orang menjawab dia kerja di lebih dari satu sektor. Misalnya dia adalah seorang security di rumah makan, ya berarti sektor akomodasi makan minum kan. Tetapi dia juga menjadi ojol di transportasi misalnya. Itu kan double dia tuh. Maka survei BPS harus memastikan
dia masuk yang mana? Ukuran pertamanya adalah jam kerja. Pekerjaannya adalah pekerjaan utama adalah yang jam kerjanya lebih banyak. Jadi setiap orang hanya boleh satu lapangan pekerjaan. Dalam konteks pencatatan, kalau kerjanya boleh 3 lapangan bebas. Tapi ketika BPS mendata dia satu. Nah, lapangan usaha itu terdiri dari 17 sektor seperti sektor PDB. Maksud pengelompokan ini supaya nanti bisa membandingkan produktivitas, membandingkan aspek-aspek lain dari pertumbuhan sektoral dikaitkan dengan tenaga kerja. Jadi 17 sektor dalam pembagian lapangan usaha produk domestik bruto itu paralel dengan 17 sektor pencipta lapangan kerja. Jadi 17 sektor ya, dan sejumlah orang yang bekerja, 140 juta misalnya yang kerja, ya itu ya hanya satu. Kalau dia lebih dari satu pekerjaan, yang dicatat adalah lapangan pekerjaan utama. Apa itu lapangan pekerjaan utama? Yang dia jam kerjanya paling banyak. Bagaimana kalau dia kerja di 2 atau 3 sektor, jamnya sama, yang imbalannya lebih besar, gitu cara menghitungnya. Nah, kemudian dari sisi status pekerjaannya, lapangan kerja itu sektor dia, sedangkan status ini digampangannya dia buruh, pegawai, ya bisa pegawai negeri, bisa buruh bisa. Buruhnya buruh apa? Kalau dia buruh tetap, pegawai negeri itu termasuk kerja tetap kan. Buruh tetap mungkin dia di perusahaan yang memberikan BPJS, memberikan jaminan lain, ya dia pegawai tetap lah. Ada juga ya buruh tapi tidak tetap. Nah gitu. Ada juga orang yang kerja sendirian, nah, jualan kah, memproduksi barang kah, nggak dibantu siapa-siapa ya sendirian. Ada juga yang bekerja berusaha tapi dibantu oleh orang tidak tetap. Kalau rame dia tambahi, ada orderan. Kalau sepi ya dia kerjain sendiri. Ya, begitu juga dia buka warung, kalau malam Sabtu malam Minggu dia tambahin orangnya. Itu namanya berusaha dibantu buruh tidak tetap. Jadi kalau dia punya pabrik, punya perusahaan jasa yang besar, kemudian mendaftarkan para pekerjanya di Depnaker, memenuhi kewajibannya sebagai pengusaha, namanya dia berusaha dibantu buruh tetap. Nah, mesti pengusaha menengah dan pengusaha besar, dan seterusnya. Pokoknya itu status. Kalau lapangan usaha terdiri dari 17, yang status ini terdiri dari 7 status pekerjaan. Siapa yang membuat klasifikasi itu? Badan Pusat Statistik. Bagaimana caranya Badan Pusat Statistik membuat klasifikasi? Merujuk pada best practices internasional, tentu dengan modifikasi. Jadi tidak juga asal ya. Biasanya best practices atau acuan ini dari International Labour Organization, ILO ya. Itu dari sisi presentasi dari semua orang yang bekerja di lapangan usaha. Yang sana itu adalah kondisi Agustus, jumlah orang yang bekerjanya 144,64 juta orang. 144,64 ya, dibulatkan 145 juta ya di Agustus 2024 terbagi pada 17 sektor. Nah, yang data sebelahnya adalah data Februari 2025 yang bekerja sudah meningkat 145,77, naik kurang lebih 1 juta ya, 1 juta lebih sedikit. Ya, kita bulatkan ini 146, yang sana 145. Lalu sebarannya bagaimana? Terjadi perubahan presentasi. Nah, saya kasih tanda panah 3 itu adalah yang besar-besar yang mengalami perubahan signifikan ya. Yang paling banyak pekerja kita itu mungkin di luar dugaan banyak orang yang pertanian. Jadi ketika kita menyatakan bekerja itu ilustrasinya orang berbondong-bondong ke pabrik, keluar masuk pabrik atau di jalan raya. Sebenarnya paling banyak penduduk Indonesia itu kalau bekerja masih ke sawah, ke laut ya, nelayan, atau ke peternakan, ke perkebunan. Itu yang masih banyak pertanian, 28,54% dari seluruh pekerja. Nah, bahkan terjadi peningkatan dari Agustus 2024 ke Februari 2025. Kedua yang porsinya terbesar adalah perdagangan juga mengalami peningkatan. Itu dari 18,89% menjadi 19,26%. Lalu ada akomodasi dan makan minum. Bisa kerja di hotel, bisa kerja warung makan, makan minum kan bisa kan. Itu memang sedikit mengalami penurunan presentasinya. Nah, saya kasih tanda panah itu di pertanian dan perdagangan serta akomodasi makan minum itulah yang menampung paling banyak pekerja informal. Jadi dari sisi sektor, 17 sektor, dari sisi status tadi ada 7. Dan di antara 7 itu 5 diantaranya adalah pekerja informal statusnya. Nanti di 2 sektor inilah yang paling banyak dari 5 status ini. Jadi seseorang itu memiliki lapangan pekerjaan utama. Apa kalau dia bekerja ya lain, dan kalau penganggur ya enggak.
dia lapangan pekerjaan apa, dia statusnya apa gitu. Nah, karena ini adalah lapangan kerja, saya kasih perlihat ini kalau dari 17 itu kita pilih dibagi 3, pertanian, industri, jasa. Tapi ini dikelompokkan ya, di antara yang berbagai 17 itu masuk industri sebenarnya. Seperti konstruksi, itu kan sebenarnya sektor sendiri itu. Real estate itu dianggap industri, tidak hanya industri pengolahan. Yang jasa, ya jasa keuangan, jasa komunikasi, jadi campur ya, jasa lain-lain, jasa kemasyarakatan. Nah kalau kita bagi 3 itu, kurang lebih begini, jumlahnya 100% ya. Maka tampak bahwa pertanian memang menurun persentasinya, 28,18 dia kalau sendirian. Tapi kalau dikelompokkan jadi 3 bukan 17, dia nomor 2. Yang besar adalah jasa. Nah, apa maksud gambar ini? Kalau sebuah perekonomian itu selama 20 tahun, 30 tahun, ini harus analisis jangka panjang ya, itu kalau dia benar-benar mengalami transformasi atau pembangunan ekonomi yang sehat itu, yang pertanian benar-benar turun, jumlah porsi pekerjanya ya, bukan hasilnya tetap meningkat. Artinya kalau hasil meningkat, jumlah pekerjanya menurun, produktivitasnya tinggi, itu menunjukkan pertaniannya mengalami modernisasi. Nah, di sisi lain, industrinya melesat yang biru. Dia memiliki kontribusi terhadap PDB yang meningkat, lalu menampung tenaga kerja yang lebih banyak. Industrialisasinya sehat. Tapi ini industrialisasinya tidak sehat, dia landai ya selama 10 tahun terakhir ini. Serapan terhadap tenaga kerjanya. Sementara jasanya yang melesat. Jasa juga tidak masalah kalau jasanya jasa modern. Jasa yang terkait dengan industri. Jadi kalau industri itu berkembang, jasanya kan bisa jasa maintain, jasa pemeliharaan, jasa servis, ya banyak kan, jasa asuransi, jasa keuangan terhadap industri tersebut. Atau kalaupun melompat ke jasa yang hiburan yang bisa diekspor. Ya saya sering mencontohkan, Korea itu kan berhasil buat film, drama Korea, buat K-pop. Itu menghasilkan kan secara internasional. Indonesia ya mungkin juga hiburannya jalan, tetapi pasarnya hanya domestik. Maka jasa kita itu bukanlah jasa yang kuat ya, jasa yang memberikan kontribusi besar terhadap ekspor, juga bukan jasa yang menunjang industrialisasi. Ini adalah transformasi ekonomi negara yang kurang berhasil menjadi negara industri ya. Inilah salah satu rahasia kita disebut salah satu kelompok negara yang kena jebakan kelas menengah, middle income class trap, karena nggak bisa lompat. Korea contoh yang berhasil, Jepang di masanya juga berhasil. Nah, Vietnam, Thailand, Indonesia belum, tetapi ada tanda-tanda Vietnam, Thailand akan bertransformasi. Malaysia juga, kita tidak tampak dari data ini. Secara sektoral tadi yang pertanian 28, berapa tadi 8,80% tadi, itu secara jumlah ini yang bekerja di sektor pertanian itu masih kurang lebih 42 juta ya. Menarik ya. Jadi jumlah persentasinya memang sedikit menurun, tapi secara jumlah masih. Padahal produksi pertanian laju pertumbuhannya kan di bawah 5% terus. Artinya produktivitas pertanian kita itu rendah. Wajar kan? Orangnya banyak, produksinya tidak meningkat pesat, maka kemiskinan itu umumnya banyak di sektor pertanian. Jadi separuh dari penduduk miskin itu adalah kepala rumah tangga di sektor pertanian atau memiliki kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian. Ini nanti juga implisit, belum kelihatan di angka ini, pekerja sektor informal pun, pekerja informal pun bukan sektor ya, pekerja berstatus informal pun banyak yang di pertanian. Dan ketika COVID, dia ini masih menampung banyak pekerja. Itu dari sisi sektoral. Nah ini kalau dari sisi status ada 7. Tadi kan kalau sektoral 17. Nah dari sisi status ini ada yang buruh, karyawan, pegawai, itu termasuk ASN. Ada yang berusaha sendirian, tadi sudah ilustrasikan. Ada yang berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja keluarga tidak dibayar. Nah ini menarik. Pekerja keluarga tidak dibayar itu dia kerja tapi tidak digaji, tidak dibayar, membantu ibunya kah, membantu orang tua bapaknya, pamannya. Nah karena definisinya BPS bekerja itu bisa menghasilkan dirinya sendiri, bisa menghasilkan untuk orang lain. Kayak korupsi itu loh, definisi korupsi itu tidak harus memperkaya diri sendiri kan, bisa memperkaya orang lain. Untuk korupsi mungkin masih masuk akal lah, tapi kalau untuk bekerja ya memang ya ini terlalu longgar ya. Nah yang disebut dengan
pekerja informal asesmen kali ini itu adalah 5 dari 7 status ini. 2 diantaranya formal. Yang formal itu buruh karyawan, pegawai, termasuk TNI, termasuk pegawai negeri, itu pekerja formal. Kemudian pekerja formal kedua adalah pengusaha besar dan menengah. Dia pengusaha dan punya buruh tetap atau pekerja tetap, dia juga pekerja formal. Jadi tergantung si buruh tetapnya juga pekerja formal, bosnya juga pekerja formal, macam itu ya. Nah sementara yang orang berusaha sendirian ya, itu disebut pekerja tidak formal. Ojol itu adalah berusaha sendiri karena dia tidak bertindak sebagai buruhnya aplikator ya, tapi dia mitra sendiri, itu berusaha sendiri dia pekerja informal. Kemudian tadi warung angkringan kah atau industri rumahan yang buruhnya tidak pasti, itu ya pekerja informal. Lalu tadi ada pekerja keluarga tidak dibayar, itu pekerja informal. Lalu ada buruh tani, pekerja bebas di pertanian. Tentu ada yang bukan buruh tani, tapi mayoritas pekerja di buruh tani itu adalah petani, itu pekerja informal. Apa yang menarik dari data ini? Ini saya jelaskan masing-masing definisinya. Di 2025 ini ternyata pekerja informal itu meningkat. Nah ini data hanya bulan Agustus. Yang informal itu mencapai 57,95%. Bertahan ini ya, informal. Secara jumlah orang 83,83 juta, lebih dari separuh. Nah di Februari 2025 itu naik ya dari 83,83 juta itu menjadi 86,58 juta. Ini yang menjadi perhatian banyak ekonom ya. Di Februari 2025 selama 6 bulan dari Agustus itu terjadi kenaikan pesat di pekerja informal. Ya, bahkan kalau dilihat ini biru kan memang naik nih selama beberapa tahun terakhir sejak Covid. Pekerja informal itu bertambah. Secara presentasi stuck, tapi secara jumlah dialah yang paling banyak meningkat. Itu asesmen saya yang utama dari analisis ini. Nah, mari kita lihat tadi yang informal itu siapa saja. Nah, 1 berusaha sendiri. Jadi 5 dari 7 status. Berusaha sendiri ini dari gambar biru ini satuannya juta ya. Ini untuk kondisi Agustus. Ini naik terus nih. Meskipun di 2024 sedikit menurun, tapi kan gambar birunya cenderung naik terutama 6-7 tahun terakhir. Nah, Februari yang sedang data terkininya itu 30 juta, 29,99 juta. Jadi 30 juta orang itu statusnya bekerja dengan berusaha sendiri, benar-benar sendirian. Tentu di antara yang bekerja sendirian itu ada yang memilih cara itu ya, tapi berbagai kajian itu menunjukkan ya mayoritas mereka itu terpaksa bekerja sendirian. Yang beneran dari 30 itu mungkin kurang dari 5 juta ya yang memang memilih bekerja sendiri. Yang 25 ya terpaksa kerja tidak diterima, kemudian mau berusaha dibantu buruh tetap nggak punya modal sebesar itu, bahkan buruh tidak tetapnya dia nggak kuat bayar. Tuh, ini berusaha sendiri. Lalu yang kedua berusaha dibantu buruh tidak tetap sedikit lebih baik dari yang bekerja sendiri ya, secara umum tentu. Dia kerja, kalau orderan banyak dia tambah buruhnya, kalau hari-hari tertentu rame dia jualan, dia tambah penjaganya, dan semacam itu. Jumlahnya hampir 20 juta juga. 19,79. Yang tadi 30, ini 20. 2025 malah naik menjadi 23,39 ya. Ini kalau dua-duanya dijumlahkan, itu lebih dari 50 juta. Sekitar 52-53 juta orang itu berusaha sendiri dan berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap. Itulah usaha mikro dan usaha kecil. Jadi datanya mudah banget kan sebetulnya. Konsisten menganalisis ya, ini salah satu cara menghitung UMKM. Jangan mendata yang ada di perindustrian atau di perdagangan, karena itu sering meleset ya. Karena orang itu setahun bisa 3 kali ganti, 4 kali ganti usaha mikro itu. Tergantung mencatatnya kapan, bisa jadi jumlah usaha lebih banyak daripada jumlah orangnya. Tapi kalau yang BPS Sakernas ini sebenarnya lebih presisi. Tapi apapun ya di kisaran itu, 50-an juta lebih orang usaha mikro dan usaha kecil. Kelompok ketiga dari pekerja informal itu pekerja bebas di pertanian. Itu 90%-nya buruh tani. Padahal kan terjadi modernisasi ya, kita semua yang melihat di desa itu kebutuhan untuk buruh tani itu sebenarnya relatif berkurang ya, karena ada mekanisasi dan segala macam pada saat penanaman, pada saat pemupukan, pada saat macam-macam lah, mengurangi kebutuhan buruh tani. Tapi tetap saja banyak, masih di 5,5 juta.
Dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu ya 5 juta, malah bertambah sedikit kan. Pada saat terjadi modernisasi pertanian, buruh tani masih banyak dan daya tawarnya rendah. Kalaupun upahnya seolah-olah gede itu, tapi dia tidak bisa bekerja sepanjang bulan kan, panjang waktu kan. Total-total ya kecil, itu buruh tani. Ini pekerja informal. Kemudian pekerja bebas di non pertanian. Kalau non pertanian ini termasuk konsultan, termasuk membuat konten di internet, itu ya tidak seluruhnya buruk kondisinya ya, tapi lebih banyak yang buruk dibandingkan yang baik pada dasarnya karena pekerja bebas kan. Nah ini jumlahnya juga tetap kan landai, tidak mengalami penurunan, tidak banyak berkurang. Nah sekalipun khusus di pekerja bebas non pertanian ini mungkin 25%-annya kondisinya karena dia memilih pekerjaan itu ya. Yang paling berat dari kelompok non-formal ini adalah yang disebut pekerja keluarga tak dibayar. Jumlahnya di Agustus 2024 19,29. Di Februari 2025 20,16 juta. Kebayang nggak 20 juta? Itu orang bekerja tapi tidak digaji, tidak dibayar karena dia bantu orang tuanya atau bantu padenya atau bantu siapapun. Makanya disebut pekerja keluarga, tapi tidak dibayar. Nah ini kalau sehari-hari ditanya, itu pasti bilangnya nggak kerja. Ini umpama saya punya kawan main ke tempat dia, tahu, oh ada anaknya. Nah kamu katanya udah lulus kuliah, sekarang apa kegiatannya? Masih cari om, masih nganggur. Panggil om ke kita misalnya. Loh, terus apa sehari-hari? Saya bantu ibu jualan warung di sebelah sana. Nah, kalau BPS yang tanya, dia bekerja. Ya, karena bantu ibunya meski tidak digaji. Tetapi kalau yang nanya kita, tetangga, saudara, dia bilang dia belum kerja. Gitu. Jumlahnya 20 juta. Mulai kebayang ya, ketika ada data pengangguran 7,5 juta, 7,47 juta, perasaan kita kemana-mana ketemu saudara, kenalan yang nganggur. Nggak mungkin lah cuma 7,5 juta. Jawabannya antara lain ini, tambah 20 juta. Sebenarnya yang nggak kerja itu 37,5 juta. Ini belum termasuk yang kerjanya serabutan tadi ya, yang tadi berusaha sendiri atau apa yang jam kerjanya tidak full. 37,5 juta jadi terasa kan banyak. Di mana saja kita pergi ya ketemu orang yang tidak kerja. Inilah rahasia kenapa tingkat pengangguran Indonesia itu relatif rendah karena banyak yang berstatus pekerja keluarga. Karena memang kita memiliki solidaritas sosial ya. Jadi kalau orang kena PHK pulang kampung itu ditampung lah, nggak mungkin dibuat kelaparan kan. Bantu-bantu jualan, bantu-bantu bertani, bantu-bantu olah-olah apa di industri rumahan. Nah ini pekerja keluarganya meningkat. Ini menunjukkan ekonomi tidak membaik kan. Di 20 juta saat ini tertinggi selama belasan tahun terakhir, selama 20 tahun terakhir ya. Bayang nggak 20 tahun terakhir ini jumlah pekerja keluarga justru paling besar dibandingkan sebelumnya. Jadi sampailah kita pada pengertian berarti pekerja informal kita itu benar-benar banyak, lebih banyak dari yang formal. Dan dari cara saya menceritakan tadi sudah jelas mereka memiliki kondisi yang tidak terlampau baik. Tidak ada kepastian dalam keberlanjutan bekerjanya. Alih-alih dari jaminan sosial, jaminan masih bisa kerja atau enggak besok minggu depan itu berat. Dan umumnya penghasilannya baik itu upah ataupun keuntungan itu rendah. Juga dibuktikan oleh data BPS sebenarnya lebih rendah yang pekerja informal dibandingkan pekerja formal. Belum lagi kalau soal-soal yang lain. Nah soal yang lain dimaksud apa? Sebetulnya BPS Indonesia ini meratifikasi kesepakatan apa yang disebut sebagai pekerjaan layak. Jadi ALO itu mengeluarkan agenda pekerjaan yang layak. Kira-kira kriteria bahwa negara tersebut memiliki lapangan pekerja yang menyediakan pekerjaan yang layak. Bisa di tiap tahun, tiap waktu dimonitor dan harus assessment sendiri, melaporkan kondisinya sendiri dari berbagai indikator. Nanti ALO membandingkan antar negara. Jadi kita setuju untuk mengikuti pola itu, pekerjaan yang layak. Tentang informal tadi, kaitannya dengan ini ya kebanyakan pekerja informal itu tidak tergolong pekerjaan yang layak. Untuk tidak mengatakan seluruhnya ya, apa pekerjaan layak itu? Ada pilar strategisnya, ada soal hak di tempat kerja, pekerja penuh dan produktif, ada perlindungan sosial, dan ada dialog sosial, dan seterusnya lah. Ini kalau digambar begini nih, ada 10 itemnya, masing-masing ada cirinya, pilarnya, unsurnya. Jadi bekerja itu ada hak di tempat kerja, penuh dan produktif, lalu ada perlindungan sosial, ada jam kerja yang layak, ada stabilitas, bahkan ada dialog. Jadi tidak boleh pekerja itu dieksploitasi atau tidak didengar suaranya dan seterusnya. Jauh alih-alih dari ini,
Baru soal pendapatan yang cukup dan pekerjaan yang produktif. Nah itu tadi kan sudah kita dari cerita tadi berat sudah. Apalagi lingkungan kerja yang aman, jaminan sosial juga meskipun ada kemajuan ya dengan BPJS Ketenagakerjaan. Tapi karena kebanyakan pekerja informal ya tidak masuk ke jaminan sosial dia. Ya kan? Nggak usah jauh-jauh lah, ojol saja yang termasuk informal tapi mendapatkan banyak perhatian dari para pihak, itu belum bisa mencakup seluruh ojol jaminan sosialnya ya. Ada sudah mulai tapi ya cukup lambat perkembangannya. Tambahan lagi yang terkait dengan pekerja informal tadi, dari sejauh analisisnya tadi, pekerja informal itu kemungkinan besar mayoritasnya termasuk pekerjaan yang tidak layak. Di antara sektor informal tadi sudah kita jelaskan sebagiannya, terkait dengan sektornya banyak di perdagangan, banyak di pertanian, banyak di perdagangan, banyak di akomodasi makan minum, banyak porsinya. Nah kemudian dari sisi status tadi banyak yang berusaha sendiri, dengan berusaha sendiri ada dibantu buruh tidak tetap dan pekerja keluarga yang paling parah kondisinya. Selain itu ada indikasi kebanyakan pekerja informal itu di usia muda. Nah ini yang paling berbahaya ya. Mestinya kan yang muda-muda ini masuknya ke pekerja formal. Tapi ternyata tidak. Mereka bisa dikatakan kalah bersaing dengan usia yang di atasnya sedikit. Nah usia muda itu berapa? 15 sampai 24 tahun. Nah itu yang relatif kalah di pencarian pekerja formal, banyak di informal. Nah, dari sisi tingkat pengangguran saja, dari data terkini Agustus 2024 itu, yang 15 sampai 19 tahun itu tingkat penganggurannya 22,34%. Ingat, tingkat pengangguran cuma 5% loh, keseluruhan. Tapi yang khusus usia muda, usia mudanya dibagi dua ya. Usia muda itu 15 sampai 24 datanya ini. Kalau 15 sampai 24 itu penganggurannya 17,32%. Jadi jumlah penganggur dibandingkan jumlah angkatan kerja di usia tersebut. Ingat loh, jumlah angkatan kerja. Pengangguran 5%, dia 17,32%. Jadi banyak yang nganggur sudah. Kalau dipecah dengan usia lebih muda, dengan usia yang relatif muda, ini angkanya. Berarti kan kita dapat nih ciri bahwa pengangguran usia muda itu lebih tinggi dari pengangguran usia lain. Nah, ada usia muda 15 sampai 24 tahun itu yang tidak sekolah, tidak bekerja dan tidak ikut pelatihan. Tadi masalahnya yang angka tingkat pengangguran itu pembandingnya hanya angkatan kerja. Kalau ini absolutnya. Jadi ini BPS semua sumbernya. Makanya angkanya lebih tinggi 20,31%. Jadi ada 20% dari orang berusia 15-24 tahun itu sedang tidak sekolah, tidak bekerja dan tidak mengikuti pelatihan. Itu standarnya pekerjaan layak. Ini memang lebih baik dari beberapa tahun terakhir, tapi kan angkanya di atas 20 semua. Nah, ini menunjukkan beratnya di anak muda. Karena itu nanti mereka banyak berkumpul di pekerja informal. Itu kan ini yang tidak nih, yang bekerja pun masuknya di informal. Nah begitu ya, jadi saya ingin menyimpulkan tingkat pengangguran kita itu memang menurun trennya, tapi jumlah penganggurnya tidak berbanyak berkurang selama 10 tahun terakhir. Di antara mereka yang bekerja, tidak nganggur berarti ya, ternyata lebih banyak tergolong pekerja informal. Ini menurut kriteria BPS loh, bukan kriteria orang biasa, bukan orang per orang atau ekonom. Jumlahnya ini mencapai 20,16 juta khusus untuk jenis pekerja informal yang berupa pekerja keluarga tidak dibayar. Itu 3 kali lipat dari penganggur yang 7,28 juta di Februari. Kalau ditambahkan berarti kan 27 juta orang itu ya penganggur dan pekerja keluarga tidak dibayar. Upah hasil, ini saya salah tulis, pekerja informal pada umumnya memiliki kondisi kerja yang buruk, upah hasil, keberlangsungan kerja, keamanan dan jaminan sosial. Jadi diukur dari pekerjaan layak, pekerja informal itu umumnya tidak memiliki pekerjaan yang memenuhi seluruh syarat kriteria pekerjaan layak. Nah, bahkan ada catatan tambahan. Yang sudah di sektor formal pun tidak semuanya masuk dalam kriteria pekerjaan yang layak. Antara lain misalnya soal dialog, soal mereka ikut mengambil keputusan, menyuarakan haknya itu kan belum full juga. Tapi masih mending lah dari informal. Dan di antara yang terburuk ini banyak yang berusia muda, 15 sampai 24 tahun. Itulah fakta ketenagakerjaan khususnya sektor informal di Indonesia. Menurut saya pemerintah tidak boleh denial terhadap hal ini. Sekitar 2 bulan yang lalu saya sempat diwawancarai oleh The New York Times ya, salah satunya
bukan salah satunya, terutama tentang ini, saya menilai pemerintah mestinya mengakui dulu kondisi ini lalu mencari solusi terbuka biar dibicarakan semua pihak, kebijakannya juga arahnya kemana. Tapi saya bilang sepertinya pemerintah denial dan itu dikutip oleh media tersebut. Nah, mudah-mudahan ini saya ulangi dengan nyatakan di sini, sudahlah, otoritas ekonomi itu jangan terlalu menghibur diri, apalagi menghibur masyarakat dengan berlebihan. Tidak juga harus menyuarakan pesimis. Ini sekaligus saya menjawab para netizen saya. Kalau Anda dengar penjelasan saya sampai utuh, ya tidak, saya tidak ingin membawa pesimisme. Yang ingin saya sampaikan adalah catatan kritis, mitigasi risiko. Disertai juga kita masih punya harapan. Harapannya itu kalau sakit itu diakui dulu dong sakit. Maka dicari solusi. Kalau sakit nggak ngaku sakit, wah itu kondisinya akan menjadi lebih buruk di masa mendatang. Mudah-mudahan saya tidak benar dalam hal ini. Tapi saya khawatir kemungkinan itu bisa terjadi di bulan-bulan dan tahun yang dekat ini.